Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang Yesus kasihi, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita. Kembali kita bersuka cita di hari baru, di minggu baru yang telah Tuhan karuniakan dan telah mengantar kita menerima hari baru dan minggu baru saat ini. Kita bersyukur dan bersuka cita atas berkat kasih karunia Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, kita awali hari baru ini lewat ibadah memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita menerima firman Tuhan, renungan Senin 29 November 2021 dari Yesaya 40 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Suara nina jojo di halongonan, paulihamu dalan di Jehovah, patikorhamu di adaran dalan balubung di debatatan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang balantara jalan raya bagi Allah. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Inilah suatu penghiburan bagi umat Tuhan yang sudah berada dalam pembuangan oleh karena dosa umat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kitab Yesaya sesuai dengan pembagiannya dan sesuai dengan masa zaman pada saatnya, yaitu Proto Yesaya, Yesaya ke-1 pasal 1 sampai dengan 39 pada masa sebelum pembuangan. Deutro Yesaya, Yesaya ke-2 pasal 40 sampai dengan 55 pada masa pembuangan. Trito Yesaya, Yesaya ke-3 56 sampai dengan 66 pada masa sesudah pembuangan. Jadi Yesaya 40 ini awal dari Yesaya kedua, Deutro Yesaya pasal 40 sampai dengan 55, yaitu pada masa bangsa itu dalam pembuangan, sekaligus 16 pasal, dan dapat disebut berita Injil dari perjanjian lama. Dalam situasi pembuangan tentu menghadapi penindasan, penganiayaan, baik dalam fisik, ekonomi, penindasan manusia terhadap manusia. Bangsa itu memang diselamatkan atau kembali dari pembuangan melalui Raja Kores. Tetapi yang sangat perlu bukanlah kembali, selamat dari pembuangan, atau keselamatan hanya dari dunia ini yang paling utama. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah keselamatan yang akan datang yang telah dijanjikan Allah di dalam Mesiasnya. Pada mulanya umat itu telah berjanji untuk tetap setia, tunduk kepada Allah pada waktu di Sikem. Yosua 24 ayat 26 sampai dengan 28. Setelah itu, umat berbalik dari Allah dan menyembah Baal. Inilah suatu kabar baik, penghiburan bagi umat Israel yang telah terjual ke Babel oleh dosa dan kejahatan umat itu sendiri. Pasal 50 ayat 1 dan seterusnya. Deutro Yesaya, Yesaya kedua yang terdiri dari 16 pasal ini mengabarkan tentang keselamatan, kelepasan umat dari pembuangan. Kabar keselamatan yang biasanya didengar dalam bait suci. Kini pada saat umat dalam pembuangan mendengar kabar keselamatan akibat dosa, kejahatan umat itu sendiri. Itu sebabnya diawali dengan hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tentu situasi, keadaan yang dihadapi umat dalam status dan keberadaan pembuangan tidak seperti apa yang umat alami ketika berada di Yerusalem. Pembuangan dialami oleh dan akibat dari dosa umat itu sendiri, sehingga umat harus disadarkan oleh Allah melalui proses masa pembuangan. Namun dalam masa pembuangan, Tuhan tidak melupakan, membiarkan begitu saja umat itu. Bahkan beberapa kali Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya dan menghibur umat melalui jaminan. Janganlah takut, janganlah bimbang, sebab aku menyertai engkau, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong, memegang, membawa, menebus engkau. Aku ini Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Engkau, hai Israel, hambaku yang kupilih, kukasihi, yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Engkau hambaku. Itu sebabnya inti dari Yesaya kedua ini adalah keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Umat yang dalam pembuangan adalah proses pembelajaran bahwa perhambaan sudah berakhir, kesalahan telah diampuni, karena telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Karena itu umat diserukan untuk mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Renungkanlah,
Kita ingat Yohanes Pembaptis selaku pelopor, perintis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yohaneslah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Matius 3 ayat 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran bagimu Allah Bapa. Atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan limpahan curahan berkat kasih karunia-Mu kepada kami dari hari yang lalu, minggu yang lalu, sampai hari baru di minggu yang baru ini. Di hari baru ini, kami telah mendengar, menerima firman Tuhan yang mengingatkan kami, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tetaplah kami Tuhan, mempersiapkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, untuk jalan bagi Tuhan. Ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menyertai dan limpahan curahan berkat kasih karunia-Mu mengikuti dan memenuhi kehidupan seluruh jemaat-Mu dari mulai anak-anak sampai yang paling tua dan penatua keluarga dan anak-anak di jemaat-Mu HKBP Selipi dan juga di tengah-tengah jemaat yang sudah pernah hamba-Mu layani selama ini, supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupan, melaksanakan aktivitas dan pekerjaan, juga kesehatan, kekuatan, sukacita, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Anak-anak yang kecil beroleh berkat pertumbuhan yang baik dan sehat, hikmat dan pengertian dalam pendidikan perkuliahan. Juga Tuhan berkati pekerjaan bagi yang belum bekerja dan yang masih mencari pekerjaan, agar dapat bekerja. Memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi dari apa yang telah Tuhan berkati dari segala pekerjaan selama ini. Juga mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga. Pertemukan laki-laki dan perempuan yang takut percaya, yang memuji memuliakan Tuhan. Keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, berkati rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Yang dalam sakit penyakit jemaat-Mu Tuhan, berkatilah seluruh proses pengobatan, alat-alat medis, obat, makanan, dan minuman, supaya mendatangkan, menetapkan berkat kesehatan dan kesembuhan. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan segala sakit penyakit. Bagi yang dalam kesedihan dan kesusahan, Tuhan menjadi penopang kekuatan kehidupannya dan menjadi penghibur dalam kehidupannya. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, biarlah di dalam Tuhan, bersama Tuhan menjalani hari kehidupannya di lanjut usianya, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan, dan jangan Tuhan tinggalkan sesaat apapun. Yang berulang tahun jemaat-Mu pada hari ini, biarlah bersukacita di dalam Tuhan, dan semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, dan juga hikmat, pengertian, kesehatan, dan panjang umur untuk menjalani hari-hari kehidupannya ke depan. Kami tidak lupa berdoa buat para orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada, yang ada bersama kami dan juga yang ada di Bonapasobi. Tuhan sertai, lindungi, kasihi, dan Tuhan limpahkan, curahkan segala berkat kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, presiden kami, wakil presiden, dan juga seluruh jajarannya, para pejabat pemerintah, sampai ke tingkat desa. Biarlah takut akan Tuhan untuk memerintah di tengah-tengah bangsa dan negara kami, supaya melakukan keadilan dan kebenaran. Dan kami seluruh masyarakat bangsa ini, biarlah takut akan Tuhan untuk melakukan, berbuat keadilan dan kebenaran. Ya Tuhan. Begitu juga para pemimpin gereja-Mu secara khusus HKBP. Biarlah di dalam Roh Kudus-Mu untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu, melayani jemaat-Mu, dan juga jemaat-Mu dapat beroleh sukacita dan dapat beroleh berkat atas pelayanan para hamba Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Jangan Tuhan ingat-ingat, tetapi ingatlah kami oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu Bapa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan,
kita jalani satu hari ini penuh dengan sukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Horas, Tuhan memberkati. Diri rohamuna hamu parohai nang rodo tuamuna pasai hondo sai rosian ginjang do manikir sidangolon nina sahajol maon laing bunga tonado pauli di ibana marohamuna alaina solomona pada masa sude dalanan nang ture lawongo turohata ipena tau sabatna pabali masude hai orang bijaksana siapkan hatimu rajamu segera datang menebus dosamu kasih anugerah yang datang dari surga membawa kehidupan kepada manusia. Siapkanlah hatimu, luruskan jalannya. Lembah harus ditimbun, ratakanlah segera. Sandungan pun jauhkanlah semua, supaya Yesus masuk ke hati